Halo teman-teman, selamat berhari Minggu. Selamat berkumpul dengan keluarga, sehat selalu, rukun ayam tentrem dan rezeki berlimpah dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini akan saya bacakan berita dari dexjabar.com, di mana kalau kemarin beberapa hari yang lalu dari PH-nya Pak Yosef dan Yoris sudah memberikan serangan kepada Danu dan timnya. Kemarin tanggal 8 Januari ada respon kuasa hukum Danu, pernyataan Rohman mengada-ngada ganggu pengungkapan kasus Subang. Di Dex Jabarnya seperti itu ya. Sebenarnya kalian juga bisa lihat, baca sendiri di Dex Jabar, tapi nggak apa-apa, di sini saya bacakan ya. Saya ambil poin-poin yang penting dulu. Sebentar saya sebelumnya Ahmad Taufan sudah menegaskan bahwa Danu tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan kasus peristiwa ibu dan anak di Subang yang telah merenggut nyawa Tuti Suhartini 55 tahun dan Amel 23 tahun. Keyakinan ini menurut Ahmad Taufan muncul sejak mereka memutuskan menerima jadi pendamping Danu di kasus Subang. Saat itu, setelah resmi menjadi kuasa hukum, mereka langsung turun ke Subang. Mereka mewawancarai keluarga besar korban dan keluarga Yoris dan Danu. Dari investigasi awal itu, kuasa hukum Danu berkeyakinan Danu tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan kasus Subang. Menurut Pak Ahmad Taufan, pernyataan pengacaranya Pak Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat, dinilai mengada-ngada dan dikhawatirkan akan mengganggu tim penyidik dan penyidikan kasus Subang. Seperti itu ya guys. Kemudian juga ada pemberitaan dari CNN Indonesia. Saya baca langsung ya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, saat ini sketsa terduga pelaku sudah disebarkan ke masyarakat guna mencari titik terang kasus tersebut. Bagi yang mengetahui identitas yang sama dengan sketsa itu, agar memberikan informasi kepada pihak kepolisian, kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 8 Januari, dikutip dari Antara. Jadi juga semakin membingungkan. Kita mencurigai ada 3 saksi ini, yaitu Yosef, Yoris, dan Danu. Tapi sketsa wajah itu tidak mirip ketiganya. Apakah ketiga orang ini tidak mempunyai alat bukti yang bisa menjeratnya? Apakah di sketsa itu saja yang mempunyai alat bukti, orang yang di sketsa itu, sehingga ketika orang yang di sketsa itu ditangkap, dia akan bercerita panjang lebar, dan mungkin dari 3 orang nanti itu, ya Pak Yosef, Yoris, dan Danu, mungkin ada sangkut pautnya ketika orang yang di sketsa itu berbicara. Jadi semakin membingungkan ya guys. Selama ini kan kita curiganya 3 orang ini tersangkut, salah satu entah semuanya tersangkut kayak begitu. Tapi dari pihak kepolisian lebih condong ke sketsa wajah tersebut. Mungkin di sketsa wajah tersebutlah polisi mempunyai 2 alat bukti yang bisa menjerat orang tersebut, dan kemudian orang tersebut bernyanyi ria siapa saja yang tersangkut di dalam hal ini. Tentunya pastinya ada orang dalam, dan orang dalam ini siapakah? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Kita kedepankan asas praduga tidak bersalah di sini. Kemudian hari ini yang ingin saya prediksi tentang Wahyu, di mana menurut Pak Rohman Hidayat, dia curiga kepada Wahyu dikarenakan di saat Yoris dan Pak Yosef mengaktifkan kembali sekolahan dan yayasannya, Wahyu ini malah mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Mungkin saja si Wahyu ini takut. Kemudian mungkin saja si Wahyu nggak mau terlibat dalam perkara ini, atau ada alasan-alasan yang lainnya yang membuat si Wahyu ini mengundurkan diri. Tapi menurut kartu tarot ini nanti seperti apakah alasannya? Mari kita ungkap ya. Mari kita ungkap. Di sini alasan Wahyu mengundurkan diri versi tarot ini seperti apa? Tapi sekali lagi
saya tekankan yang namanya prediksi ini belum tentu benar. Mungkin benar sedikit atau nyerempet-nyerempet sedikit atau salah, bisa saja itu terjadi ya, karena saya manusia biasa. Mari kita ungkap di sini alasan Wahyu mengundurkan diri. Kita artikan bareng-bareng ya. Kalian juga bisa mengartikan versi kalian. Dan ketika versi saya mengartikan menurut kalian berbeda, ya kita harus saling menghargai di sini. Saling menghormati. Yang namanya perbedaan itu selalu ada di muka bumi. Jangankan perbedaan ucapan, Tuhan aja juga memberikan perbedaan yang beraneka warna di semesta ini. Dan keanekaragaman ini akan saling melengkapi ketika kalian mau bertoleransi dan mau saling menghargai ya. Jadi tolong saling menghargai di sini. Saya mempunyai pendapat ini, kalian mempunyai pendapat itu, mempunyai arti begini, kalian juga mempunyai arti begitu. Mari kita sama-sama saling bisa legowo menghargai perbedaan yang ada. Alasan Wahyu memutuskan berhenti bekerja menjadi kepala sekolah di Yayasan Pak Yosef. Ada simbol the sacred temple, tempat suci atau sebuah tempat yang bisa diartikan yayasan atau sekolahan ya. Saya ambil 5 kartu. Selanjutnya alasannya karena dia the healing light, healing pengobatan light cahaya. Ingin sebuah ketenangan kayak seperti itu. Kartu yang ketiga alasannya ada your higher self. Dia merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Atau dia merasa tidak terlibat dalam perkara ini. Selanjutnya atau tidak mau terlibat dalam perkara ini. Selanjutnya di sini ada simbol intuisi dan manifestasi. Ada sebuah petunjuk yang harus dijalankan, petunjuk dari hati nuraninya yang harus dilaksanakan. Jadinya dia mengundurkan diri. Selanjutnya alasannya ada simbol milestone. Milestone itu kayak peringatan kalau nggak salah ya. Saya lihat di kamus dulu. Sepertinya sih peringatan seingat saya, tapi nggak tahu lagi, sebentar ya, sabar ya. Kadang-kadang kalau saya nyari artinya begini saya cut guys, bukan karena apa. Yang namanya bikin video itu yang di-up di media sosial itu harus kehati-hatian. Dan jangan sampai kalian juga bosen jika saya terlalu lama seperti ini mengartikannya. Jadi makanya saya cut ya, saya cut. Ini ada simbol milestone yang artinya merayakan. Jadi begini artinya. Ada simbol the sacred temple. Saya artikan ini gambar gedung, bisa diartikan sebuah sekolahan di mana Wahyu ini sebagai kepala sekolahan di Yayasan Bina Prestasi tersebut. Nah, tentunya dia mengundurkan diri itu perlu pemikiran yang matang sekali. Makanya di sini ada simbol the healing light. Healing pengobatan light cahaya. Pengobatan bisa diartikan karena proses hukum ini yang seperti ini. Bagaimanapun tentunya ada ketidaknyamanan jika bekerja di yayasan tersebut. Makanya ada usaha-usaha untuk menjalani kehidupan yang lebih baik menurut dia. Makanya dia mengundurkan diri, nggak ingin ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini. Ada simbol your higher self, di mana dia merasa dia nggak ada sangkut pautnya dalam peristiwa ibu dan anak di sini. Perasaan dia tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa ibu dan anak di sini. Dan dengan adanya petunjuk-petunjuk yang lahir dari hati nuraninya, intuisi dan manifestasi, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan ada simbol milestone merayakan, yang artinya itu merupakan sebuah kebebasan buatnya, karena jika dia bekerja di situ sama artinya dia juga akan terbebani dengan adanya peristiwa-peristiwa yang ada.
Sekalipun dia merasa tidak tersangkut, menurut versinya Wahyu dia tidak tersangkut, tapi bagaimanapun kalau bekerja di situ dia merasa nggak aman. Makanya di sini dia mewujudkan apa yang menjadi petunjuk dari hati nuraninya, yaitu keluar dari sekolahan tersebut, dan itu merupakan kebebasan, kebahagiaan untuknya. Jadi seperti itu ya, kenapa Wahyu keluar dari sekolahan, karena dia ingin hidup tenang. Intinya di situ, ingin hidup tenang dan tidak ingin ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut. Tapi itu juga nggak bisa, karena perkara ini entah ada sangkut pautnya dengan Wahyu atau tidak, bagaimanapun pihak kepolisian juga ingin kesaksian dari Wahyu bagaimana kondisi yayasan tersebut menurut versi Wahyu. Apalagi Wahyu ini juga sebagai saksi dari masuknya Danu ke TKP. Mau nggak mau, sekalipun dia sudah berhenti dari Yayasan Bina Prestasi, tetap ada sangkut pautnya dalam perkara ini. Menurut saya seperti itu. Kemudian akan saya prediksi bagaimanakah nasib Wahyu ke depannya setelah dia berhenti dari sekolahan. Ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini, bagaimanakah nasibnya? Wahyu, bagaimanakah nasibmu yang ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini? Kalau menurutmu kamu tidak ada sangkut pautnya, tapi nggak tahu lagi ya, menurut versi kartu tarot ini seperti apa hasilnya. Kita artikan sama-sama ya, beda arti nggak masalah. Jangan dibuat heboh, jangan dibuat rame, jangan dibuat emosi. Yang terpenting kita mengawal peristiwa ini, meramaikan, dan tetap jadi perbincangan dari publik sehingga kasus ini tidak tertutup. Kehidupan Wahyu ke depannya yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Ada simbol ketakutan, fear, ketakutan ya. Saya ambil 3 kartu. Selanjutnya ada simbol family, friends, quits yang ada hubungannya dengan keluarga, teman, dan petunjuk ya. Selanjutnya, mengapa takut? Ada simbol intuisi dan manifestasi. Jadi begini, hidupnya Wahyu tetap dibayang-bayangi perasaan takut yang ada hubungannya dengan peristiwa ini ke depannya. Ada simbol fear, ketakutan, yang ada hubungannya dengan family, teman, dan quits, yang artinya petunjuk jalan. Bisa diartikan Wahyu ini ada ketakutan yang ada hubungannya dengan teman-teman. Nah, ini kaitannya dengan Wahyu sebagai kepala sekolah, tentunya mantan kepala sekolah, yang bagaimanapun ketakutan itu wajar dikarenakan peristiwa ini belum kelar, masih disidik dan disidik terus, dan tentunya ada rasa-rasa kekhawatiran dan ketakutan. Kemudian di sini ada intuisi dan manifestasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Tentunya ini kaitannya mungkin dengan sebagai saksi masuknya Danu di TKP, bisa jadi itu membuat rasa ketakutan Wahyu terhadap perkara ini, atau ada hal-hal lainnya yang masih belum terungkap di sini ya. Jadi seperti itu guys. Saat ini Wahyu kan sudah keluar dari Yayasan Bina Prestasi. Bagaimanapun ada perasaan takut menghantui di dalam hidupnya, karena bisa dikatakan Wahyu ini ada hubungan baik dengan Danu ya. Ada hubungan baik dengan Danu, Kosasih, dan Opi, di mana Wahyu, Kosasih, dan Opi ini adalah saksi yang melihat Danu masuk di TKP. Dari disinilah tentunya pihak penyidik ataupun kita agak ada tanda tanya mengenai Wahyu ini. Jadi kedepannya Wahyu masih dihantui perasaan-perasaan takut yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Apalagi peristiwa ini juga belum kelar ya. Demikian saja teman-teman untuk prediksi kali ini. Harapan saya siapapun pelakunya, selagi belum diungkapkan, belum diumumkan siapa tersangkanya, para saksi-saksi ini tidak aman. Karena masih belum ada titik terang dalam perkara ini.
Makanya di sini kita tidak ada gunanya berantem, tidak ada gunanya. Yang penting peristiwa ini terungkap dari pihak manapun, kita ya harus legowo nantinya. Karena di sini bukan Indonesian Idol, tapi di sini peristiwa perampasan nyawa yang begitu kejam yang sudah dilakukan oleh yang sudah dilakukan kepada dua wanita. Lah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.